Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita bisa menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kita nanti bisa menghitung rata-rata, median atau nilai tengah, modus, dan jangkauan. Kita mulai dari yang pertama, ya. Kita lihat contoh data. Data itu bisa disajikan dalam bentuk belum dikelompokkan, ya. Misalkan ini ya, 4, 6, 5, dan seterusnya, ya. Misalkan ini data nilai ujian, seperti itu. Kita menyajikannya belum dikelompokkan, ya. Kemudian, data yang ditabulasi. Nah, jadi di sini misalkan yang mendapatkan nilai 1 misalkan, ada 16 orang ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 2, jumlahnya ada 7 ya. Jadi F ini lambang dari frekuensi. Nah, kalau dijumlahkan, ini berarti jumlah datanya ada 31 ya. Nah, kemudian nanti mungkin perlu bagi kita untuk bisa mengalihkan ya, kalau misalkan ada X kalikan F, nah berarti hasilnya 1 kali 16, yaitu 16 dan seterusnya, ya. Sehingga nanti bisa juga kita mencari total dari X kali F, ya. Kemudian kalau ditanya X kuadrat F, ya, maka X-nya ini kita kuadratkan, kemudian kita kalikan F, ya. Contohnya yang ini misalkan X-nya 3, F-nya 5, berarti 3 pangkat 2 itu 9 dikalikan 5, hasilnya 45. Dan seterusnya ya. Total di bawahnya ini 146. Nah, kemudian penyajian data yang ketiga itu adalah data yang dikelompokkan. Nah, kita menyajikan data ini dalam bentuk interval. Nah, misalkan berat koper ya 7 sampai 9 ya, misalkan ada 2 koper misal ya. 10 sampai 12 ada 8 koper dan seterusnya ya. Nah, hati-hati di sini intervalnya 7 sampai 9. Nah, bagaimana kalau seseorang itu memiliki koper 9,25 kilo misalkan? Maka apakah dia di interval kelas yang pertama atau kelas yang kedua? Nah, makanya kita butuh mendefinisikan batas bawah dan batas atas. Nah, kita lihat di kelas yang pertama ini batas bawahnya adalah 6,5 ya. Kemudian batas atasnya adalah 9,5 ya. Kita tahu batas atas kelas pertama ini sama dengan batas bawah kelas yang kedua. Jadi sama-sama 9,5 seperti itu ya. Jadi dalam hal ini dari mana kita memperoleh batas bawah dan batas atas? Selang interval ini batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5 dan kemudian batas atas diperoleh dari selang interval yang atas ini kita tambahkan 0,5 ya. Atau gampangannya 9,5 ini dapatnya dari 9 ditambah 10 dibagi 2. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya berapakah jumlah data ini secara keseluruhan, itu kita jumlahkan saja frekuensi masing-masing kelas ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah 50. Nah, kalau ditanya untuk tabel ini ada berapa kelas? Jawabannya adalah ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 5 kelas. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung rata-rata? Nah, kalau untuk data yang belum dikelompokkan, itu kita tambahkan semua ya data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data ya. Atau boleh juga dengan notasi sigma, itu 1/n kalikan jumlahan xi, i dari 1 sampai n. Sementara itu untuk data yang sudah dikelompokkan, rata-ratanya adalah X1 F1 plus X2 F2 dan seterusnya sampai XK kali FK dibagi dengan F1 tambah F2 sampai FK ya. Atau ini dalam notasi sigma. Artinya XI di sini adalah data ke I untuk data dengan nilai sejenis ya. Kemudian XI juga bisa menyatakan sebagai titik tengah kelas interval ke I untuk kelas interval tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ada data tunggal seperti ini ya.
Maka kalau kita disuruh mencari rata-ratanya, kita jumlahkan saja 4 tambah 6 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 7 dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada 10 ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya 53, berarti dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Hasilnya adalah 5,3. Untuk data yang sudah dalam bentuk tabulasi, maka ini cara menghitung rata-ratanya ya. Jadi kita perlu mengalihkan X kalikan F ya. Jadi di sini 1 kali 16 hasilnya 16, 2 kali 7 hasilnya 14, dan seterusnya sampai 5 kali 1 hasilnya 5. Kemudian kita jumlahkan, banyaknya data di sini adalah 31, sementara itu F kalikan F itu adalah 58. Berarti rata-ratanya adalah 58 dibagi dengan 31. Hasilnya 1,871. Data dalam bentuk tabulasi ini memang lebih praktis ya. Jadi kalau misalkan kita menyajikannya dalam bentuk data tunggal, bisa dibayangkan ya. Nah, ini kan nilai 1 itu ada 16, berarti kan kita menulisnya gini 1, 1, 1 sampai 16 gitu ya. Sampai 16. Kemudian dilanjutkan dengan 2, 2, ada 7 seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Sangat tidak praktis. Lebih baik kita sajikan dalam bentuk tabulasi seperti ini. Dalam hal ini ya. Oke. Kemudian untuk data yang dikelompokkan, ya kita ambil lagi data yang tadi. Maka untuk mencari rata-ratanya, sebenarnya hal yang penting sekali itu adalah kita cari titik tengah tiap-tiap interval. Nah, jadi 7 sampai 9 itu titik tengahnya adalah 8. Dapatnya dari mana? Dari 7 ditambah 9, yaitu 16, dibagi 2, hasilnya 8. Kemudian kelas yang kedua, 10 ditambah 12, hasilnya 22, dibagi 2, hasilnya 11, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini data tentang frekuensi kita juga sudah peroleh. Ya. Berdasarkan data, kita lihat juga ada 50 data di sini. Nah, kemudian kita butuh mengalihkan, ya, kalau data yang ditabulasi tadi kan kita butuh mencari X kalikan F. Nah, di sini juga mirip ya, bukan X tetapi dalam hal ini adalah titik tengahnya. Berarti 8 kali 2 hasilnya 16, kemudian 11 kali 8 hasilnya 88, dan seterusnya. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 763. Sementara itu banyaknya data dalam tabel ini adalah 50, sehingga mencari rata-ratanya kita bagi saja. 763 dibagi 50, hasilnya 15,26. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan modus ya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul dari pengamatan yang diperoleh. Untuk data tunggal, gampang saja melihatnya ya. Akan tetapi untuk data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel tadi itu, maka kita perlu menghafal sedikit nih ya. Modus itu adalah batas bawah kelas modus ditambah dengan lebar interval kelas dikalikan dengan F1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus dibagi dengan F1 tambah F2. Dalam hal ini, F2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah kelas modus ya. Jadi beda F1 dan F2 di sini adalah sebelum dan sesudah. Kalau F1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus, tetapi F2 itu sesudah kelas modus. Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Untuk memudahkan kalau kita berhadapan dengan data tunggal, maka lebih baik itu datanya diurutkan, karena akan lebih membantu mata kita melihat mana yang paling sering muncul. Kelihatan ya di sini 3,444 dan seterusnya. Yang paling sering muncul itu adalah data 4. Ya berarti modusnya 4. Nah, kemudian kalau data dalam bentuk tabulasi, kita lihat saja mana frekuensi yang paling besar. Jadi di sini frekuensi yang paling besar yaitu frekuensinya 16 itu ada pada data 1. Hati-hati ya, modus di sini bukan 16 tetapi 1 ya. Nah, kemudian ini yang menantang ya. Untuk data yang
sudah dikelompokkan, maka kita butuh memainkan rumus ini ya. Jadi yang pertama yang kita lihat dari frekuensi ini, mana yang paling tinggi frekuensinya? Ya, yang paling besar di sini 22 itu miliknya kelas ke-6 ini. Nah, berarti kita sudah tahu ya posisi modus itu di mana ya, di sini. Nah, berarti modus sama dengan batas bawahnya yang mana? Nah, batas bawahnya yang ini. Ya, 63,5. Ya, ditambah dengan lebar kelas itu gampang mencarinya, yaitu batas atas dikurang batas bawah, yaitu 21,5 dikurang 11, yaitu 10,5. Kemudian kita kalikan dengan ya F1, ingat ya, itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Berarti 22 kita kurangkan dengan 12, hasilnya adalah 10. Ya, berarti di sini juga F1-nya 10, sementara itu F2-nya adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudah modus. Berarti hasilnya adalah ya 22 dikurang 5, hasilnya 17. Sudah, ini berarti kita sederhanakan. Ya, kalikan 10/27. Ya, boleh dengan menggunakan kalkulator. Silakan. Nanti hasilnya adalah 67,38. Oke. Nah, itu dia modus. Sekarang kita beralih ke median. Nah, median itu adalah yang membagi data yang telah diurutkan sama banyak. Ya, jadi dia membagi data menjadi 2 sama banyak. Ya, jadi memang langkah yang pertama itu harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga kita tahu ya median ini ada di tengah-tengah. Oke. Nah, kita lihat ya untuk mencari median, kita harus tahu dulu apakah data kita itu genap, apakah ganjil. Nah, kalau dia genap, maka mediannya itu adalah X N/2 ditambah X dalam kurung N/2 tambah 1 dibagi 2. Ya. Kalau dia N-nya ganjil, maka median itu adalah X dalam kurung N+1/2. Nah, di sini ada notasi X dalam kurung 1 itu artinya data yang paling kecil. Kalau ada N data, maka X dalam kurung N ini itu adalah data yang paling besar. Sementara itu kalau ada X dalam kurung K, ini adalah data terkecil ke K dari data setelah diurutkan atau setelah tertata untuk K sama dengan 1, 2, sampai N. Oke, nggak usah bingung-bingung ya. Kita misalkan saja ada data seperti ini, misalkan 10, 8, 7, 6. Nah, ini kan berarti N-nya ada 4. Nah, setelah kita urutkan, maka ini menjadi 6, 7, 8, dan 10. Nah, kalau ditanya berapakah X1, itu berarti X yang paling kecil, hasilnya 6. Berapakah X2? Itu adalah 7. Nah, berapakah X? Langsung aja ya, 4, itu hasilnya 10. Seperti itu ya. Nah, untuk data yang dikelompokkan, ya, kita butuh mengingat rumus ini. Jadi median itu adalah batas bawah kelas yang mengandung median, ditambah dengan panjang interval kelas, dikalikan dengan banyaknya data dibagi 2, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi pada kelas median. Nah, sebenarnya rumus yang panjang ini, itu langkah yang pertama yang kita ambil adalah menghitung N/2 dulu, agar kita bisa mengetahui di manakah posisi kelas median. Sekarang kita bermain di contoh ya. Misalkan ini ada data tunggal ya, 4, 6, 5, dan seterusnya. Maka yang pertama harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lihat ya, apakah ini datanya genap atau ganjil. Kita lihat dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena N itu genap, ya, maka median itu berada di antara dua buah
yang di tengah-tengah ini, ya, atau seperti rumus yang sudah kita lihat tadi, maka untuk N-nya genap itu adalah X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 tambah 1, ya, kita bagi dengan 2, ya, jadi itu mediannya, ya. Nah, berarti X5 ditambah X6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah X5-nya di sini 5, X6-nya di sini 5. Berarti 5 tambah 5 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, untuk data yang sudah ditabulasi, kita lihat ya, di sini jumlah datanya ada berapa? Oh, ada 31. Berarti di sini N-nya ganjil. Nah, karena N-nya ganjil, maka mediannya itu adalah X, N tambah 1 bagi 2. Ya, dalam hal ini, X 31 tambah 1 bagi 2. Nah, boleh seperti ini ya penulisannya. Hasilnya adalah X yang ke-16 ya hasilnya. Nah, di sini karena ini sudah terurut ya, maka posisi data yang menempati urutan ke-16 itu adalah 1. Nah, sekarang kita lihat untuk data yang dikelompokkan. Kita lihat di sini ada berapa jumlah datanya? Ya, ada 72. Nah, jadi intinya sebenarnya kita ingin mencari posisi data ke-36 itu ada di kelas mana ya. Nah, sekarang sebelum kita melangkah lebih lanjut, di sini ada istilah frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi kita udah tahu ya apa maksudnya. Nah, kalau kumulatif itu untuk yang kelas pertama, frekuensi kumulatifnya tentunya frekuensi dia sendiri ya, 4. Kemudian untuk kelas yang kedua, nah ini kita tambahkan 4 tambah 4 hasilnya 8 ya. Kemudian 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. 14 ditambah 15 hasilnya 29 dan seterusnya. 29 ditambah 12 hasilnya 41 dan seterusnya sampai ke 72 ya. Jadi memang jumlah data pada tabel ini itu adalah 72. Nah, sekarang kita ingin tahu data ke-36 itu ada di kelas yang mana. Nah, tentunya kita lihat ya, sampai data ke-29 itu ada di kelas 4. Nah, berarti di kelas 5 itu adalah data mulai dari 30, 31 sampai dengan 41. Nah, berarti di sinilah letak median. Oke. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa median itu ada di kelas ke-5. Nah, sekarang kita fokus di kelas ke-5 ya. Berarti median itu adalah batas bawah kelas ke-5 yaitu 53. Ditambah dengan panjang interval kelas yaitu 21,5 dikurang 11. Hasilnya adalah 10,5. Dikalikan dengan N per 2 yaitu 72 dibagi 2. Hasilnya 36. Kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 29. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 29 ya dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 12. Nah, sudah. Kemudian kita operasikan ya 53 ditambah 10,5 dikalikan dengan 7 per 12 ya. Dengan menggunakan kalkulator kita peroleh hasilnya adalah 59,125. Itulah dia data yang berada di tengah-tengah ya. Nah, nih, jadi dia membagi data menjadi dua bagian yang sama. Oke. Kita lanjutkan jangkauan. Nah, jangkauan ini adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil ya. Jadi kita lihat pada sekelompok data itu mana yang paling besar, X max ya, kita kurangkan dengan data yang paling kecil. Nah, contohnya misalkan data 4, 6, 5 dan seterusnya lebih baik memang kita urutkan terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, kelihatan ya di sini bahwa ini adalah data yang paling kecil yaitu X min. Nah, ini data yang paling besar ya, X maksimum ya. Nah, berarti jangkauannya tentunya 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Nah, untuk data yang ditabulasi, kita lihat saja. Ini data yang terbesar adalah 5, dan data yang terkecil adalah
1, sehingga jangkauan atau range adalah 5 dikurang 1, yaitu 4. Oke, nah baik ya, jadi hari ini kita sudah melihat ukuran pemusatan dan penyebaran data, khususnya rata-rata, modus, median, dan jangkauan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang varians. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.